Shalom Bapak Ibu Saudara. Renungan kita kali ini berbicara soal bagaimana kita ini bisa mengenal Tuhan yang benar ya. Karena mengenal Tuhan ini ya sudah merupakan inti daripada kehidupan kita lah. Manusia kalau udah nggak mengenal Tuhan yang menciptakannya ya sudah. Ya apapun yang dicapainya nggak ada gunanya. Nah, Yesus memberitahu caranya untuk bagaimana kita bisa mengenal Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang diutusnya ya. Mari kita baca dulu Yohanes pasal 17 ayat 3. Saya pakai YLT ya. Dan inilah hidup kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya ilah yang benar, dan Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Di sini Yesus bilang begini, inilah hidup kekal, istilah Yunaninya Zoe. Inilah Zoe itu, bahwa dengan Zoe ini orang bisa mengenal Bapa satu-satunya Elohim yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang diutusnya. Cuma itu satu-satunya alat untuk kita bisa mengenal Bapa di sorga dengan benar, mengenal Allah yang benar, Elohim yang benar, dan juga mengenal Yesus Kristus. Hidup Zoe ya. Istilah Yunani itu untuk hidup ada 3. Hidup Zoe itu artinya hidup yang dijalani oleh Elohim saat ini ya. Yesus juga bilang, I am the joy, akulah hidup. Ya. Kemudian ada istilah Yunani kedua, itu suke, psikologi, hidup jiwani, hidup manusiawi. Yang ketiga ada bios, biologi, kehidupan jenis umum lah yang lebih rendah. Nah, orang tidak bisa mengenal Tuhan yang benar, Elohim yang benar, dan mengenal Yesus Kristus, kecuali mendapatkan jenis hidup joy, dan menjalani hidup Zoe ini hari lepas hari. Cuma itu caranya, satu. Itu sebabnya Yesus datang ke dunia ini, Yohanes 10. Aku datang supaya mereka mempunyai Zoe. Dan mempunyai Zoe dalam segala kelimpahan, artinya Zoe-nya bertumbuh. Karena ketika kita lahir baru, percaya Yesus, yang dikasih itu benihnya doang. Benih hidup Zoe, kayak perumpamaan penabur itu, dikasih itu benihnya. Dia harus dijalani hidup Zoe-nya supaya bertumbuh. Semakin mengenal Tuhan kita kalau Zoe-nya dijalanin. Nah, persoalannya dalam kekristenan ini ada masalah ini ya. Banyak orang Kristen lahir baru tidak menjalani hayat Zoe karena sudah kejebak dengan aturan-aturan agamawi, harus begini, harus begitu, ya. Padahal Yesus tidak datang ke dunia ngasih agama Kristen, bukan. Yesus datang memberikan hidup Zoe dan supaya hidupnya itu dijalani sehingga berkelimpahan, bertumbuh. Inilah yang Yesus ajarin ibadah, bukan ibadah orang agama Kristen, bukan. Ibadah dalam roh dan kebenaran. Saya beri contoh, lihat deh, Yohanes pasal 4. Perempuan Samaria punya konsep bahwa orang beribadah itu harus di gunung ini, gunung itu. Ibadah yang penuh ritual lah ya. Penuh aturan agamawi lah. Kalau orang Samaria di Gunung Gerizim, kalau orang Yahudi di Yerusalem. Memang benar. Sejak zaman Adam sampai kedatangan Yesus itu semua orang yang beribadah itu menjalankan ritual. Mulai dari Habel sampai terutama agama Yahudi, Judaisme itu, Musa itu memberi hukum itu, ritual. Waduh. Itu ritualnya luar biasa, diatur semua. Ya, kalau salah bisa mati, kayak Nadab dan Abihu. Salah dia menjalankan ritualnya, mati dia. Ya, nggak main-main. Tapi zaman ritual, zaman agamawi itu udah hapus begitu datang Yesus itu. Ada saatnya kata Tuhan Yesus kepada perempuan Samaria, orang beribadah menyembah Bapa di dalam sorga itu bukan di gunung ini, bukan ritual ini, bukan ritual itu, tapi dalam roh dan kebenaran. Itulah dia ibadah yang kita menjalani hayat Zoe hari lepas hari. Contohnya Yesus dengan murid-muridnya. Yesus bilang, I am the joy, akulah joy. Bagaimana? Apakah Yesus pernah melakukan ritual? Tidak pernah, Bapak Ibu Saudara, tidak pernah. Yesus hidup bersama, makan minum dengan murid-muridnya. Kadang dia khotbah di atas bukit, kadang di tengah laut, kadang di sinagoga. Pendeknya dia mengalir hidup. Itulah dia menjalani hidup Zoe. Murid-muridnya gereja mula-mula juga begitu.
Gereja mula-mula juga hidup spontan. Kadang pertemuan tiap hari, menginjil spontan, memberi spontan, berdoa spontan, apapun juga, ya. Semuanya diatur oleh Roh pemberi hayat Zoe itu. Roh Kudus ya biasa dibilang itu ya. Itulah dia ibadah, itulah caranya kita mengenal Tuhan. Nggak ada cara lain Bapak Ibu Saudara, nggak ada. Kalau orang menjalankan ritual agama, sekarang saya bicara dulu agama Kristen ini kan. Ini masalahnya nih, kekristenan kan sudah jatuh menjadi agama. Dengan segala aturan ritualnya, masing-masing denominasi beda ritual. Aduh, banyak sekali lah aturannya, harus ada datang hari Minggu, harus persepuluhan, harus begini, harus begitu, macam-macam. Ya, kenapa begitu? Yesus dan rasul-rasulnya nggak ngajarin gitu. Kok tiba-tiba kekristenan jadi agama lagi? Jadi seperti agama Yahudi gitu. Hanya aturannya mungkin nggak, bahkan diambil-ambil juga aturan agama Yahudi, terutama persepuluhan ya, duit ya, udah pasti itu ya. Buah sulung yang sebenarnya bukan duit ya dibikinnya duit. Jadi kenapa begitu? Kenapa kekristenan, kenapa Yesus pada nggak ngajarin yang kayak gitu? Murid-muridnya rasul-rasul nggak ngajarinnya kayak gitu? Kok ini kenapa jadi kekristenan jadi penuh dengan ritual? Aturan agamawi, kenapa? Jawabannya ada di Alkitab ini, di dalam Kisah Rasul 20. Paulus bilang kepada para penatua di Efesus itu, dia ngomongnya di Miletus. Dari antara kalian nanti akan ada serang serigala ganas, katanya Paulus bilang. Aku tahu, katanya Paulus bilang, akan ada serang serigala ganas yang menyebabkan kalian dengan ajaran palsu menarik murid-murid kepada diri kalian sendiri. Tadinya murid-murid berjalan mengikuti hayat Zoe, mengikuti Roh Kudus, sekarang jadi mengikuti dirimu, ya, pemimpin. Sehingga pecahlah, ada yang pemimpin ada yang domba-domba ini ngikutin pemimpin A, ngikutin pemimpin B dan sebagainya, ya. Inilah awalnya nih, serangan serigala ganas, ya. Nah, kalau para pemimpin itu menarik murid kepada dirinya, dia butuh aturan agamawi. Aturan hari Minggu kumpul. Kenapa? Karena dia butuh. Kalau saudara dan saya hanya memperlengkapi gereja, memperlengkapi atau memberi apa yang ada, kita nggak butuh aturan. Karena kita nggak narik orang kepada diri kita nggak bangun kerajaan sendiri, kita apalagi narik uangnya kepada diri kita. Wah, itu sangat haram sekali. Narik uang, baik namanya persepuluhan, baik buah sulung, baik janji iman, itu haram. Kalau ada orang mau ngasih, boleh-boleh aja itu kalau dia dipimpin Roh Kudus. Tapi kalau sampai menarik, itulah dia. Karena serangan serigala ganas. Tapi dunia kekristenan sudah terima itu. Kenapa? Karena di Wahyu pasal 2 pasal 3 sudah ada 3 ajaran palsu. Yang dimaksud ajaran palsu di sini Izebel, Bileam, Nikolaus. Ajaran palsu inilah yang telah diterima. Misalnya Izebel itu ajaran palsu. Izebel membenarkan bahwa merampas otoritas suami kan. Izebel itu kan dalam kasus kebun anggur Nabot tuh merampas suaminya Ahab tuh. Otoritas suaminya. Ini lagi ya, para pemimpin agama Kristen itu merampas otoritas Yesus. Aturannya domba-dombanya harus ngikutin Yesus. Sekarang enggak. Domba-domba ngikutin pemimpin A, pemimpin B. Kenapa? Karena otoritas Yesus sudah dirampas oleh para pemimpin denominasi ini. Ya. Izebel. Udah gitu Nikolaus. Nikolaus itu istilahnya dua itu. Niko dengan Laos. Dia menaklukkan kaum awam. Dengan berbagai cara ini. Ya, dalam istilah kerennya sih Christian leadership lah kira-kira. Tapi itu cara si pemimpin itu menaklukkan kaum awam, gimana caranya supaya dia ngikut saya gitu, kira-kira kayak begitulah ya. Baru ajaran Bileam itu ya suka upah, dagang lah ya istilahnya. Saya jual itu khotbah saya jual jasa penggembalaan, saya jual segala sesuatu, saya bisa jual itu pemimpin itu. Baru dia dapat duit, kayak gitu loh kira-kira ya. Nah, ini udah dibenarkan. Itu sebabnya sekarang domba-domba lugu ini nggak ngikutin Tuhan Yesus lagi, nggak menjalani hayat Zoe lagi, tapi mengikuti ritual-ritual, mengikuti aturan-aturan agamawi yang diajarin oleh para pemimpin agama Kristen ini. Sekali lagi ya Bapak Saudara ya, kalau kita nggak narik orang untuk kepada diri kita nggak butuh peraturan-aturan agama, nggak butuh ritual. Ya, saya itu nggak menarik orang kepada diri saya, maka saya nggak butuh ritual, nggak butuh harus orang datang ke saya hari Minggu, apalagi ngasih uangnya lagi dan nggak butuh.
Orang pemimpin agama yang butuh ritual itu yang narik murid kepada dirinya, yang bangun kerajaan sendiri, itu butuh. Jadi saudaraku, itu tidak bisa mengenal Tuhan dengan cara begitu. Bisa saja orang 30 tahun, 40 tahun duduk di bangku-bangku denominasi, manasin bangku-bangku denominasi, tetap tidak bisa mengenal Bapa yang benar dan mengenal Yesus Kristus. Kenapa? Karena bukan itu caranya. Mengenal Bapa di sorga itu bukan cara ngikutin ritual, bukan. Tapi mengikuti hayat doe. Kemana saja dia pergi. Hari Senin dipimpin ke sini, hari Selasa ke sini, hari Minggu dipimpin ke sini, dan sebagainya. Begitu. Ya, kesimpulannya apa nih? Kesimpulannya begini. Itu di dalam Yohanes pasal 10 itu juga di situ dibilang gini, domba-domba, Yesus bilang, domba-dombaku mendengarkan suaraku. Ya. Aku mengenal mereka, ya tentu mereka juga mengenal aku, ya, dan mereka mengikut aku, kata Tuhan Yesus, ya. Jadi seandainya lah kita terpilih, ya, semoga lah, ya, semoga yang mendengar video ini terpilihlah menjadi domba-domba Yesus, maka kita mendengar suara Yesus setiap hari. Itu urusan gembala, yaitu Yesus Kristus yang harus bikin suaranya kedengaran sama kita pahami, bukan urusan domba, ya. Itu urusan gembala. Dan kalau kita terpilih menjadi domba Yesus, kita pasti mendengar suara dia tiap hari. Kita dipimpin hidup kita tiap hari oleh Tuhan Yesus. Dia gembala kita, dia tanggung jawab. Kayak gitu, ya. Nah, semoga, jadi kuncinya begini, kalaulah kita terpilih menjadi domba Yesus, otomatis kita akan menjalani hayat zoe hari lepas hari. Otomatis kita akan mengikuti anak domba kemana saja dia pergi. Wahyu 14:4. Itu otomatis. Jadi kuncinya, semoga saudara dan saya terpilih menjadi domba-domba Yesus. Maka otomatis kita mendengar suara Yesus, otomatis kita mengikuti Tuhan Yesus kemana saja dia pergi, otomatis kita menjalani hayat zoe, dan karenanya kita mengenal Bapa yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang diutusnya. Semoga, ya. Karena kalau saudara, ya, artinya jadi mengikuti pemimpin A, pemimpin B, ya, denominasi A, denominasi B, mengikuti ritual A, ritual B, ya, saya tidak bisa bicara apa-apa. Itu semuanya kasih karunia Tuhan lah, ya. Tapi semoga lah yang mendengar video ini adalah domba-domba Yesus yang mengikuti Tuhan Yesus kemana saja dia pergi, mengikuti, menjalani hayat zoe hari lepas hari, dan karenanya bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Haleluya. Amin.